إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita berusaha senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Terutama nikmat kita bisa beribadah, dan pada kesempatan ini Allah turunkan hujan. Tak lupa kita berdoa kepada Allah, Allahumma shayyiban nafi'a. Semoga hujan yang Allah turunkan ini bermanfaat. Kemudian tak lupa marilah senantiasa kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian menjalankan apa yang diperintahkannya dan juga menjauhi apa yang dilarangnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, setiap kita umat Islam tentu mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun setiap kita tidak semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kasih sayang kepada kita yang berbeda-beda. Salah satunya kasih sayang Allah adalah melalui ujian dan cobaan. Terkadang kita tidak sadar setiap cobaan yang Allah berikan kepada kita mengandung hikmah yang sangat berharga. Namun kita sering khilaf dan cenderung mencela berbagai cobaan yang kita alami, seolah-olah hal tersebut merupakan tanda Allah tidak peduli kepada kita. Padahal jika kita pahami kembali, banyaknya ujian yang Allah berikan kepada kita merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Kaum muslimin tidak Jumat yang dimuliakan Allah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril seraya berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah ia. Kemudian Jibril mencintai orang itu dan berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah ia. Penghuni langit pun pada akhirnya mencintai orang itu. Setelah itu kecintaannya diteruskan kepada penghuni bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tanda-tanda Allah mencintai kita adalah yang pertama, dibukakan pintu amal soleh sebelum kematian. Jadi sebelum orang itu Allah wafatkan, Allah cintai, Allah kembalikan dia kepada jalan yang benar. Sebagaimana dalam hadis, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan ia untuk beramal. Dikatakan, apakah dijadikan beramal itu?
Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala bukakan untuknya amalan soleh sebelum meninggal dunia, sehingga orang-orang di sekitarnya ridho kepadanya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan Al-Hakim. Mungkin di lingkungan kita, sekitar kita pernah kita temukan awalnya seorang ini banyak berbuat maksiat kepada Allah, na'udzubillah min dzalik. Tetapi ketika pada akhirnya dia mau wafat, dia mulai rajin sholat berjamaah di masjid, dia mulai rajin beramal, bersedekah, dia mulai rajin membaca Al-Quran, berbuat kebaikan, dan dia mulai baik kepada pasangannya, kepada istrinya, atau suami atau istri kepada suaminya. Dan ketika itu sudah Allah cabut setelah itu. Lah ini merupakan tanda kasih sayang Allah kepada hambanya, diakhiri dengan husnul khatimah. Kemudian yang kedua, tanda cinta Allah, sayang Allah kepada kita adalah diberikan kesedihan. Sedih itu merupakan salah satu bentuk ucapan, salah satu bentuk ujian yang diberikan Allah kepada kita. Dalam kesedihan kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berzikir, beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian yang ketiga, tanda sayang Allah kepada kita adalah diberikan ujian dan cobaan. Dalam hadis disampaikan, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberikan cobaan atau musibah. Kemudian yang keempat adalah diberikan kehilangan. Tanda kasih sayang Allah itu adalah diberikan kehilangan. Betapa tidak saudara kita yang di Palestina, ujiannya sangat besar sekali. Zionis Israel, tiang Israel boten henti-hentinya membunuh rakyat-rakyat Palestina. Dari anak-anak kecil sampai orang dewasa, ibu-ibu terutama. Wonten ibu-ibu tasik hamil, masih hamil, ditusuk berkali-kali perutnya, tubuhnya sampai meninggal dunia. Ada anak-anak kecil yang baru lahir dibiarkan tanpa dikasih makanan sampai membusuk meninggal dunia di rumah sakit karena nggak boleh dirawat oleh dokter-dokternya. Inilah salah satu bentuk ujian. Tetapi apa jawaban rakyat Palestina yang ketika diuji dengan berbagai macam ujian? Yang diucapkannya adalah Alhamdulillah, Alhamdulillah. Padahal griyane pun ludes, griyane pun hancur. Kadang sakniki musim hujan, hidupnya di bawah tenda-tenda yang penuh dengan genangan air. Allahu Akbar. Ini salah satu kesabaran yang dimiliki oleh rakyat Palestina, dan kita doakan Allah berikan kemenangan sehingga orang-orang Yahudi itu terusir dari wilayah Palestina. Kemudian ujian yang selanjutnya adalah yang terakhir, yang kelima, diberikan kesabaran. Kasih sayang Allah kepada kita adalah diberikan kesabaran. Tidaklah seorang diberikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kesabaran. Kesabaran itu tidak ada batas. Kesabaran itu boten wonten batase. Dan kesabaran itu harus dimiliki oleh orang-orang muslim, orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam firman Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Bisa kita lihat banyak kejadian dan banyak kisah orang yang lisannya terjaga, orang-orang yang lisannya tidak berkata-kata yang jelek, berkata-kata yang jorok, tetapi lebih banyak diam dan berkata yang baik. Dan Allah menjaga kesabaran dia, dan dia pun juga berusaha untuk sabar. Allah berikan kematian yang husnul khatimah. Allah berikan kematian yang wangi badannya, dan Allah berikan insya Allah yang luas di alam kuburnya. Itu adalah buah dari kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita dalam istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni innahu huwal ghafurur rahim.